Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aitania Rahma. Saya Dini Alfiani. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan makalah kami yang berjudul Sejarah dan Dinamika Kota Cirebon. Oke, lanjut ke penjelasan selanjutnya. Pembahasan pertama, sejarah Kota Cirebon. Kota Cirebon awalnya merupakan wilayah bawahan Kerajaan Pajajaran dan pusat pelabuhan kecil. Pada tahun 1445, kampung kebun pesisir dipimpin oleh Ki Danusela, lalu berkembang menjadi Karuban Larang dengan pemimpin Pangeran Cakrabuana yaitu Haji Abdullah Iman. Perkembangan Cirebon semakin kuat setelah dipimpin oleh Sunan Gunung Jati menjadikannya pusat pemerintahan Islam. Namun akibat strategi politik Kesultanan Banten bersekutu dengan VOC, Cirebon dipecah menjadi 3 keraton. Yang pertama itu ada Keraton Kasepuhan. Penerus utama Sultan Sepuh berakar dari Keraton Pampungwati, pusat pemerintahan Islam, warisan arsitektur dan simbol kebersamaan. Lalu yang kedua ada Keraton Kanoman. Pada 1588 didirikan Sultan Anom, pusat politik, keagamaan, ekonomi, terkenal dengan upacara panjang jimat. Lalu yang terakhir ada Keraton Kacirebonan. Pada tahun 1807 pemecahan konflik politik dalam dinasti, meski kecil tetap menjadi seni, budaya, tari, gamelan, dan ritual keagamaan. Nah, ada kebudayaan Kota Cirebon. Kota Cirebon memiliki banyak kekayaan budaya yang beragam, meliputi yang pertama ada batik resmi, yang kedua ada seni alayang babat, dan yang ketiga ada alat musik tradisional angklung buko, yang keempat tari simpret, yang kelima tari topeng Cirebon, yang keenam seni singa depok, dan yang terakhir ada upacara adat panjang jimat. Oke, selanjutnya ada potensi Kota Cirebon. Kota Cirebon memiliki banyak sekali potensi. Salah satunya dalam segi budayanya. Budaya di Kota Cirebon, yang pertama itu Cirebon memiliki batik resmi. Kemudian dalam segi alat tradisionalnya Cirebon memiliki angklung buko. Kemudian ada seni wayang babat. Kemudian dalam segi tariannya Cirebon memiliki tari sintren dan tari topeng. Oke. Bukan hanya dalam segi budayanya, Cirebon juga memiliki banyak sekali dalam segi wisatanya. Salah satunya adalah wisata Keraton Kasepuhan, Keraton Kacirebonan, kemudian ada Pantai Kejawat dan Talaga Langit. Selain dari segi budaya dan wisata, Cirebon juga memiliki pelabuhan yang sangat ramai yang sering kali digunakan untuk perdagangan dan pelayaran di Nusantara. Oke, selanjutnya ada ekonomi Kota Cirebon. Ekonomi Kota Cirebon dibagi menjadi 3. Yang pertama ada masa kerajaan, yang kedua masa kolonial, dan yang ketiga pada masa kemerdekaan. Oke, yang pertama pada masa kerajaan, Cirebon pernah menjadi kerajaan Cirebon yang kuat dan kaya. Yang kedua, pada masa kolonial, Cirebon pernah menjadi pusat administrasi dan perdagangan. Yang ketiga, pada masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Cirebon mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bidang industri khususnya. Selanjutnya adalah pengaruh dan peran tokoh-tokoh Cirebon. Yang pertama itu ada tokoh Sunan Gunung Jati atau yang sering kita sebut adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati sangat berperan penting dalam penyebaran Islam di Cirebon dan juga dia dalam membentuk politik di Cirebon. Yang kedua ada Dimas Rara Santang. Beliau salah satu perempuan yang berperan penting menyebarkan Islam di Cirebon. Yang ketiga ada Ki Bagus Rangin pernah memimpin salah satu wilayah di Cirebon, yaitu wilayah Karesidenan. Nah, beliau pernah melawan kolonial Belanda dan juga pernah berperang melawan Belanda, yang sering disebut juga dengan Perang Kedongrong. Dan yang keempat ada Syekh Datuk Kafi. Syekh Datuk Kafi merupakan salah satu perintis dakwah di Cirebon dan juga beliau mendirikan pesantren tertua di Cirebon yang bernama Pondok Pesantren Pesambengan Jati Cirebon. Sekian penjelasan dari kami.